Tanggapi sebentar ya. Jadi gini, ini kan konteksnya adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana itu kan asasnya sebetulnya kan asasnya ultimum remedium. Kenapa asasnya ultimum remedium? Karena penegakan hukum pidana itu kan sifatnya salah satu hukum publik yang sifatnya keras. Ya kan? Nah, oleh karena itu, pendekatan hukum pidana itu tidak bisa kemudian kita menggunakan teori di luar ilmu hukum gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal pemenuhan unsur-unsur restoratif justice yang diatur secara ketat dalam pasal 79 KUHP yang baru, ya, kita tidak bisa memaknai dari sisi pakai teori ilmu komunikasi. Syarat itu harus terpenuhi. Karena kenapa? Yang ingin disasar dalam pendekatan restoratif justice itu kan adalah pemenuhan terhadap haknya seorang korban. Caranya adalah apa? Pelaku harus mengakui kesalahannya. Itu teori dasar fundamental dalam mekanisme restoratif justice yang diatur bukan hanya dalam hukum pidana Indonesia, tapi juga diatur di dalam berbagai hukum pidana internasional. Artinya jadi artinya kalau saya lihat RJ ini sebenarnya terobosan Pak Jokowi untuk mengurangi para tersangka. Tapi kan begini Bang, gitu loh. kalau jadi SP3 secara kuantitas 8 tersangka dikurangi menjadi 6, tetapi secara perbuatan material, perbuatannya tidak pernah mereka akui gitu loh. Kenapa Pak Jokowi mendorong RJ ini kemudian mau mengurangi 2 tersangka? Karena ini ada efeknya juga pada saat nanti perkara naik ke tahap penuntutan, ya kan? Beban pembuktian itu tidak terlalu berat. Atau mungkin Pak Jokowi jadi juga masih belum bisa menerima ataupun memberikan RJ kepada 6 tersangka lainnya karena masih terus mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu. Iya, saya kira ada strategi yang barangkali dipakai karena gini. Sebelum RJ tidak pernah ada penjadwalan untuk pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang kami ajukan, termasuk pemeriksaan tersangka pada klaster pertama. Begitu dilakukan RJ, ya kan, kemudian berkas limpah. Tanpa pernah ada pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu sudah ada kesepakatan kami dengan penyidik bahwa penyidik akan memprioritaskan dulu pemeriksaan saksi meringankan dan ahli menguntungkan sebelum berkas perkara limpah ke kejaksaan. Begitu dilakukan pertemuan di Solo, maka jaksa penyidik langsung buru-buru mengirimkan berkas. Kemudian keluar SP3 dan kemudian tanggal 22 besok ini, hari Kamis minggu besok ini sudah ada pemeriksaan tersangka. Jadi saya pikir quote and quote ini ada strategi intimidasi secara hukum supaya para tersangka-tersangka yang lain ini segera masuk di dalam skenario RJ, ya kan? Supaya segera keluar SP3 dan beban pembuktian terhadap perkara ini kan tidak terlalu berat gitu loh. Karena para tersangka dikurangi, beban pembuktian jaksa juga berkurang, kemungkinan juga bisa saja nanti di ujungnya ya 3 tersangka lain dalam klaster 2 ini bisa juga diajak untuk RJ. Kenapa? Karena begitu perkara ini di RJ dan ditutup, persoalan polemik ijazah ini asli atau palsu tidak pernah terungkap kepada kemudian RJ dan juga memenuhi syarat hukum kan nggak apa-apa dong Bang. Kenapa emang Prof. Suryo merasa kok jadi kami yang berjuang sendirian begitu? Ada apa? Jangan sampai nih nanti framing publik juga kayak kok kayaknya iri banget nih Mas Roy yang satu udah selesai. Kami tidak yang ini harus berjuang sendiri. Saya tegaskan ya, kami tidak iri terhadap RJ, bahkan kami apresiasi ini satu terobosan hukum baru. Tetapi penerapannya karena ini adalah perdana, RJ perdana dan SP3 perdana dalam konteks KUHP yang baru, tentu harus dilakukan secara due process of law. Artinya prinsip kehati-hatian kita dalam menerapkan hukum, apalagi ini setingkat Polda Metro Jaya untuk perkara mantan presiden. Jadi penyidiknya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum formil yang sudah diatur oleh negara dalam KUHP yang baru. Saya mau ke Bang Ahmad, tapi kayak harus minta pencerahan Bang Benny dulu. Sebenarnya RJ ini jadi cacat atau memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Bang Benny? Begini, jadi memang kalau RJ ini sendiri atau keadilan restoratif ya, ini sebenarnya bukan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Tadi sudah disampaikan ada Perpol 8 2021, ada Perja 15 2020, ada Perma 1 2024. Nah, baru kemudian dibawalah ke dalam RKUHP pada saat itu, lalu kemudian menjadi KUHP di dalam bab 4. Itu judul babnya mekanisme keadilan restoratif. Tadi sudah disampaikan dari pasal 79 dan seterusnya. Nah, memang kalau kita melihat khususnya dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana itu individu loh. Kita jangan lupa bahwa itu masing-masing. Tidak ada secara memang diakui ada namanya delneming ya, delneming penyertaan namanya. Tetapi pertanggungjawaban itu masing-masing. Sehingga kemudian kalau ditanyakan apakah sudah sesuai atau belum, kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, memang RJ itu disyaratkan ada kesepakatan. Itu kuncinya, ada kesepakatan antara korban dengan pelaku.
Nah, lalu kemudian itu nanti disampaikan kepada penyidik itu tidak serta-merta SPT, dia harus nanti meminta penetapan pengadilan. Ada mekanisme waktu 3 hari untuk kemudian meminta penetapan pengadilan. Sehingga kemudian kalau kita lihat apakah ada kemungkinan ke depan tersangka yang lain juga mendapatkan ini, saya kira sih kemungkinannya besar. Tapi secara pasal-pasal, secara runtutan untuk mendapatkan RJ, Damai dan juga Egy, apakah sudah sesuai? Kalau begini, tadi kan sudah disampaikan juga ada pembagian klaster. Klaster 1, klaster 2. Nah, memang tergantung juga pasalnya. Karena begini, ada syarat RJ itu. Kan memang ada perbedaan pasal kan. Ancaman Untuk yang klaster hukumannya, pertama betul. pencemaran nama baik, itu kan di bawah 5 tahun. Betul. Kemudian klaster kedua nih kayaknya agak berat nih, ya kan? 12 tahun ancamannya nih. Nah, itu masuk syarat RJ nggak? Nah, begini, kita lihat satu persatu ya. Kalau dimulai dari pasal penghinaan, kalau dulu di KUHP lama 310, 311, itu kan ancamannya 9 bulan saja itu. Berarti kan di bawah 5 tahun. Lalu kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang ITE ada pasal 27A itu juga ancaman pidananya di bawah 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Lalu ada satu lagi memang penghasutan, 160 dulu, memang di KUHP yang baru, 1/2023 itu menjadi 4 tahun. Jadi ancamannya 6 menjadi 4. Di dalam masa transisi dan memang ditegaskan, ada namanya lex favoreo, jadi yang paling menguntungkan yang digunakan. Nah, dengan demikian 160 dengan pasal yang baru di KUHP baru kan 4 tahunnya yang digunakan. Sehingga semuanya itu di bawah 5 tahun. Syarat RJ salah satunya adalah ancaman pidana di bawah 5 tahun. Itu salah satunya. Sehingga kalau melihat seluruh syaratnya, saya kira Polda juga tidak inilah, bukan kaleng-kaleng, mereka pasti sudah mempertimbangkan dengan matang seluruh baik formil maupun material. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu dia pertanyaannya kan, apakah kemudian nanti pasal Undang-Undang ITE begitu kan yang kemudian diancamkan kepada Roy Suryo CS di klaster kedua ini, akankah nanti ada perubahan atau bagaimana? Itu kan yang menjadi konsepnya kan Bang? Nah nanti kita akan bahas, usai jeda, kita jeda dulu lah ya, agak panjang nih pembahasannya ya. Kita tarik nafas dulu ya, sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lagi bahas nih, kalau kemudian Egy, Damai, SP3, tersangka lain apakah menyusul begitu ya. Tapi kita tanya dulu ke Mas Rahmat, kalau tadi kita sudah dengarkan gitu ya. Ada poin katanya, ini RJ-nya cacat ini kalau kata si Bang Sangaji gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Rejo sendiri sebenarnya, sepakat tidak sih kalau kemudian tersangka lainnya juga kemudian mendapatkan restoratif justice seandainya begitu. Kalau dari relawan sendiri seperti apa? Iya, sebetulnya yang disampaikan Bang Sangaji tadi dijawab tuntas oleh Bang Beni ya. Jadi kalau Bang Sangaji tidak keberatan dengan RJ, ya tentu Bang Sangaji jangan jadi pengacaranya Roy CS gitu. Memang wajar berkeberatan. Nah, terkait peluang bagi yang lain untuk restoratif justice, Pak Jokowi itu memang presiden yang tingkat maafnya itu di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi beliau sangat membuka ruang bagi tokoh-tokoh yang lain di luar Bang Egy dan Bang Damai apabila ingin juga mengajukan restoratif justice. Kami bersedia untuk mengaturkan waktu untuk ketemu Pak Jokowi. Tersangka lainnya siapa? Apakah kemudian Di klaster yang pertama, Kurnia, Rizal Fadila atau Rustam yang klaster pertama atau klaster kedua nih?